Oke baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya, semangat sekali ya. Oke sebelum belajar silakan pimpin doa dulu oleh KM. Oke teman-teman, untuk semuanya, before we study, let's have a pray moment. Pray begin. Finish. Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bapak bisa dulu ya. Oke, Aditya Setiawan. Oke, Aditya Ramdhani. Alvin. Amal. Arya. Axel. Adhan. Hadir. Bayu Anggara. Desi. Faisal. Fatan. Hilman Rasyad. Ilyas. Ijedin. Jagat. Jessica. Emrinski. Muhammad Haikal. Muhammad Reski. Prita. Raffi Muhammad. Rasya Aditya. Raihan. Raska. Rega. Rio Merali. Rizky. Willy. Oke ya, alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Sebelumnya ada yang pernah mengenal dengan AI? Atau pernah mendengar? Ada yang pernah, ada yang juga belum? Ya. Oke. Sebelum itu Bapak akan kasih soal dulu ya sama kalian. Silahkan kalian siapkan background-nya ya. Kalian nanti join ya untuk melaksanakan pre-test ya. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan ada satu hal ya di sini ya. Ada beberapa masalah di sini ya. Hari ini kita akan belajar AI. Oke. Pertama, kalian tahu nggak sistem belanja gitu? Pernah ke minimarket atau supermarket? Maksudnya pernah ya. Kalau misalkan berbantuan aplikasi pasti bisa ya untuk menghitung sebuah total belanja. Kalau misalkan contohnya gini, kebetulan ibu saya juga punya sebuah kelotongan lah gitu ya. Nah, biasanya beliau tuh suka menghitung belanjanya tuh dengan kalkulator. Kalau kalian menghitung sesuatu itu dengan apa? Pakai list. Pakai aplikasi atau pakai manual gitu? Ada yang manual. Ada yang pakai aplikasi atau apa? Ada juga yang menggunakan Microsoft Excel ya, itu juga bisa ya. Nah, tahu nggak sih kalau misalkan dengan AI itu sangat mudah ya. Cukup dengan kita masukin datanya, terus kita ngasih prompting ke AI, itu langsung ada hasilnya. Padahal pernah? Belum. Oke. Ya, kita lanjut. Di sini adalah pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Oke, sebelumnya untuk hari ini kita akan belajar tiga tujuan pelajaran. Yang pertama tadi memahami konsep ya, dasar AI. Kemudian pemanfaatan AI ini di bidang umum ataupun di bidang khusus ya. Dan yang ketiga, kita mencoba ya menerapkan perangkat AI ini. Oke. Nah, apa itu AI? Oke, dari pengertian di sini adalah AI itu adalah kemampuan atau suatu sistem komputer yang meniru ya kecerdasan manusia
Bahkan Elon Musk mengatakan AI itu bakal lebih pintar katanya dari manusia. Justru itu yang kita khawatirkan ya. Nah makanya kita harus bijak dalam menggunakan AI. Makanya posisikan AI itu sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Gitu. Untuk sekarang kita akan diskusi secara berkelompok ya. Untuk kelompok nanti nanti saya tentukan ya. Kita ambil datanya dulu ya. Nah kita coba ya pembagian kelompok ini secara random ya. Oke, kita bikin jadi 5 kelompok. Oke ya. Nah, ini hasilnya sudah ada. Silakan di sebelah sini ini kelompok 1, kemudian belakang kelompok 2, ini 3, 4 dan 5 di belakang. Ya, silakan untuk kelompok. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 mana? 2. Kelompok 2 ya. Kemudian ini 3. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya dan lihat instruksi yang di sana. Silakan diskusikan. Oke, silakan untuk kelompok Siberia ya, tepuk tangan buat. Mohon perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita bakal mempresentasikan tentang hasil analisis generatif AI terkait belanja bulanan Ananda. Nah, di sini untuk analisis AI yang akan kita lakukan, kita akan pakai beberapa tools AI kayak ChatGPT, Gemini, dan Blackbox AI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perbandingan dari 3 AI terkemuka seperti Blackbox AI, ChatGPT, dan Gemini. Kami memberikan prompting yang sama pada ketiga AI tersebut dan menganalisis perbedaan respon mereka. Hasil ini kami sajikan dalam bentuk tabel, list, dan tangkapan layar untuk menggunakan perbandingan. Nah, di sini hasil dari ketiga AI, ChatGPT, Blackbox, dan Gemini. Tidak ada perbedaan yang signifikan, namun boleh di zoom di bagian ChatGPT yang atas. Nah, di ChatGPT dia memberikan rumus untuk penyelesaiannya. Dan hanya itu perbedaannya semuanya sama, harga dikali jumlah dan ditambahkan. Kesimpulannya yaitu setiap engine AI akan berbeda hasilnya ketika memberikan prompting yang berbeda. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Oh ya, silakan. Oke. Perkenalkan, saya Excel dari kelompok Siberia. Ingin menanyakan satu hal. Kenapa masing-masing jawaban dari AI itu tidak akurat dan juga tidak bisa dipastikan mana jawaban yang benar. Oke, simpan dulu. Lagi pertanyaan. Oh, masukin. Oke, sebenarnya ini mungkin karena dari kesalahan sistem. Biasanya kalau untuk memberi prompting terhadap AI itu biasanya kan kita menggunakan bahasa manusia sehari-hari. Tetapi jika ingin hasilnya lebih akurat, kita harus menggunakan bahasa baku yang bisa dibilang untuk bahasa baku ini cukup akurat karena
si AI bisa lebih responsif terhadap jawaban tersebut. Bila ada yang ingin ditanyakan, Perkenalkan, nama saya Remelati, saya dari Megatron. Ingin menanyakan, untuk mengantisipasi kesalahan pada Gemini tadi, apa yang harus dievaluasi? Apa pemberian datanya, apa pembenaran promptingnya? baiklah. Jadi untuk mengantisipasi kesalahan dalam jawaban yang akan diberikan oleh AI, itu bisa dari memberikan prompting yang jauh lebih akurat. Waduh, semuanya hebat-hebat ya. Kelompoknya jadi sangat antusias sekali ya. Memang ya dari AI itu tergantung dari prompting kita sebenarnya. Nah, terus misalkan sebenarnya tadi bagus-bagus ya pertanyaannya, ada yang kenapa harus bahasa baku? Terus apa sih solusi yang harus ditawarkan? Misalkan itu tidak ada tidak konsisten apa? Nah itu apa ya? Pertanyaannya luar biasa ya, sangat bagus nih. Yang pertama saya bakal menjawab dari yang tadi Excel ya. Jadi kenapa tadi bahasa baku atau itu sebenarnya jawaban dari Ajar itu udah betul ya, karena memang AI itu istilahnya machine learning, jadi mungkin ada bahasa yang memang belum masuk ke dalam database-nya dia gitu, jadi memang tidak terbaca apapun itu ya. Nah terus kemudian juga mungkin dalam tadi ditanyakan oleh Rio, mungkin bisa dikaji ulang atau dikasih prompting lagi gitu, takutnya memang kadang ada apa ya, AI juga kan memang di ChatGPT itu ada tulisan di bawah, di situ ada keterangan, jadi memang hasil dari ChatGPT ini juga belum tentu sepenuhnya benar. Nah makanya kita harus mengkaji ulang ya. Jadi coba lagi, prompting lagi, itu pasti bakal hasilnya berbeda karena memang AI itu sudah memecahkan atau berpikir sendiri gitu, seperti layaknya kita lah manusia ya, kayak gitu. Oke, bagus semuanya, tepuk tangan lagi dong buat ya. Sebelumnya ada kendala nggak tadi pas kalian diskusi ya? Ada kendala nggak dari kelompok apa ini? Rejen, ada nggak tadi diskusi? Aman. Oke, dari kelompok Siberia ada masalah nggak tadi pas diskusi? Tidak ada. Oke, dari kelompok Megatron ini? Oh aman. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran, saya akan ada kasih post test dulu ya terhadap kalian. Persiapkan lagi background-nya. Silakan masukkan kodenya di depannya. Ya, baru 6 orang yang masuk. Ya, alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran telah selesai ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba yang tadi ya, seperti yang telah saya katakan, kita akan belajar nanti Scratch dan AI. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Sebelum pulang silakan pimpin doa dulu oleh KM-nya. Dipersilakan. Baik teman-teman. Alright friends, before we go home, let's pray together. Prayer begin. Finish. Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya terima kasih.
Silahkan buka keluar ruangan. Ya. Ya.